Hai semua, hari ini aku membuat bakpao. Ini bakpao yang aku buat tanpa menggunakan tepung pao, tan mien, ataupun pemutih. Tapi hasilnya lihat ya, putih banget, bersih, mulus, dan juga tidak berkerut. Sekarang kita lihat dalamnya, ini empuk banget, juga lembut ya, dan porinya rapat, halus. Nah, kelihatan kan ya, kalau bakpaunya lembut itu kelihatan banget dari pori-porinya, dari seratnya. Nah, saat kita suwir-suwir seperti ini, nah kayak membentuk lapisan tipis-tipis gini ya. Nah, ini adalah ciri khas bakpao yang bagus, itu seperti ini. Nah, kalau kita buka kulitnya, nah bisa dibuka seperti ini, tipis banget. Ini adalah ciri khas dari bakpao, dan dalamnya lembut banget, juga empuk. Nah, ketika kita suwir seperti ini, nah terlihat kan ya. Ini dijamin bakpaonya enak banget, empuk, dan juga awet untuk empuknya. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, kata sambutan selalu saya ucapkan untuk menyapa semua Sobat Dapur Hani. Nah, hari ini menunya saya membuat bakpao. Nah, bakpao yang saya buat ini tanpa tepung pao ataupun tan mien ya, tapi hasilnya putih bersih seperti ini ya. Ini aku buat dengan isian keju susu. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat bakpao yang putih bersih tanpa menggunakan tepung pao atau tan mien, juga tanpa pemutih. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan isiannya. Ini 50 gram tepung terigu serbaguna, kita sangrai dulu. Jadi aku pakai tepung terigu serbaguna ya, 50 gram saja. Kita sangrai sampai matang, cirinya dia kering dan terasa ringan kalau dia sudah matang. Dan ini selesai, matikan api, kita sisihkan dahulu. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Ini ada 100 gram keju Kraft yang sudah diparut. Kemudian 2 sendok makan butter, kalau tidak ada butter boleh diganti margarin ya. Kemudian 30 gram susu bubuk, aku pakai merek Indomilk. Dan 50 gram gula pasir halus. Kita campurkan susu bubuk dengan keju, campurkan juga gula pasirnya. Nah, kemudian kita campur semua bahan ke dalam tepung yang sudah disangrai. Kita campur jadi satu seperti ini. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Bila bahannya sudah tercampur rata, tambahkan butter. Kemudian kita aduk lagi ya, semua sampai semua bahan menyatu ya. Menyatu dan menggumpal supaya bisa dipulung. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, kita sisihkan dahulu. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan bakpaonya. Ini ada 250 gram tepung terigu protein rendah. Jadi supaya warnanya lebih putih, kita pakai yang protein rendah ya. Kemudian kita tambahkan 35 gram tepung maizena. Jadi supaya memperkuat warna putihnya ya. Kemudian tambahkan 3 gram baking powder. Kita aduk semua bahan, kita aduk kasar aja ya, aduk sementara maksudnya. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir halus. Jadi kita haluskan dulu gula pasirnya supaya nanti mudah untuk mencampurkannya ya. Kita aduk lagi. Kemudian tambahkan 7 gram ragi instan. Ini aku pakai merek Fermipan. Kalau ada merek lain boleh dipakai ya untuk ragi instannya.
sekarang kita siapkan mixernya, karena aku mau pakai mixer aja untuk memulai ini. Nah, aduk semua bahan. Ini aku menggunakan mixer ya. Tambahkan 140 ml air dingin. Tambahkan secara bertahap. Jadi jangan langsung semua, karena tingkat kelembapan setiap tepung itu kan berbeda. Jadi sambil kita lihat teksturnya ya. Nah, uleni sampai adonan setengah kalis. Karena ini pakai mixer, jadi kita uleni pakai mixer. Boleh pakai tangan ya. Nah, bila adonan sudah setengah kalis, kita matikan dulu mixernya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Kita angkat dulu. Tambahkan juga 30 gram mentega putih atau seasoning ya. Kita pakai mentega putih supaya warna bakponya jadi putih. Nah, kemudian kita uleni kembali sampai adonan kalis. Jadi ini tidak harus pakai mixer ya. Jadi kalau yang mau pakai tangan boleh ya, tidak harus pakai mixer. Ini sudah kalis seperti ini ya, kurang lebih ya. Selesai, kita matikan dulu mixernya. Kita angkat. Nah, kita taburkan sedikit tepung kering ya di atas meja, karena kita akan menguleni sedikit di atas meja. Kita pindahkan adonannya di atas meja. Nah, seperti ini. Kita kasih tepung kering supaya tidak lengket. Nah, kemudian kita uleni sedikit lagi. Pelan saja, tidak usah terlalu keras menguleninya. Hanya kurang lebih seperti ini aja ya menguleninya. Gunakan tangan. Ini tangannya sudah bersih ya. Jadi tidak pakai sarung tangan. Nah, kemudian bulatkan dan tutup. Lalu diamkan selama kurang lebih 1 jam sampai mengembang. Nah, sambil menunggu adonan, kita siapkan isian. Kita bulatkan sesuai dengan selera ya, isian yang sudah jadi tadi. Dan ini isiannya sudah selesai dibulatkan. Kita sisihkan dahulu. Dan ini adonan setelah didiamkan selama 1 jam, kita buka tutupnya. Kemudian kita kempiskan adonannya dan kita gilas. Kasih sedikit tepung supaya tidak lengket. Ini sedikit lengket, sebaiknya kita beri sedikit tepung kering ya. Kita ambil dulu. Nah, kita beri tepung kering seperti ini, kemudian kita gilas kembali adonannya. Nah, digilas, ditipiskan ya, kita pipihkan. Kemudian lipat adonan seperti contoh ya, dan gilas kembali. Nah, kita gilas kembali seperti ini sampai pipih ya. Nah, kemudian kita lipat kembali seperti contoh dan digilas kembali. Nah, melipat dan menggilas adonan seperti ini bisa dilakukan 4-5 kali. Tujuannya agar hasil rotinya nanti mulus, tidak mudah berkerut ya, dan porinya itu halus. Nah, lipat dan gilas lagi seperti contoh. Nanti gak gampang berkerut rotinya ya, dan bagus hasilnya. Jadi caranya memang seperti ini. Kadang kan kalau kita bikin bakpo itu kan sering ya, kalau sudah dingin itu dia berkerut, kempes itu maksudnya ya kadang. Nah, terakhir ini sudah 5 kali melipat dan 5 kali menggilas.
Kemudian kita gulung adonan dari pinggir seperti contoh ini ya. Jadi dari pinggir kita gulung seperti ini. Kita rapikan. Kemudian kita bagi adonan sesuai dengan selera ya. Kalau ini saya bagi menjadi 11 potong. 11 potong itu kurang lebih ukurannya untuk satu itu 50, antara 50 sampai 60 gram ya. Kurang lebih seperti inilah. Kalau mau ditimbang boleh. Yang kelihatan kecil kita tambahkan. Nah, masing-masing adonan kita bulatkan. Nah, kemudian adonan digilas sedikit agar hasilnya nanti mulus ya. Nah, kemudian dibulatkan seperti ini. Rapikan ya, sisihkan dan diamkan kurang lebih 10 menit. Lakukan hal yang sama pada semua adonan. Jadi kita pipihkan sedikit seperti ini. Tujuannya nanti supaya mulus adonannya ya. Dan saat adonan matang itu dia tetap kokoh, tidak kempes ya. Nah, adonan sudah dibulatkan, kita diamkan selama 10 menit. Nah, siapkan alas kertas roti untuk adonan. Kita tata alas rotinya di tempat mengukus ya, seperti ini. Aku pakai kelakat bambu. Nah, kita siapkan juga isiannya yang sudah dibulatkan. Kemudian kita ambil satu adonan dan pipihkan. Kita pipihkan karena kita akan membentuknya. Jadi kita pipihkan dulu. Kemudian beri isian di tengah seperti ini. Dan bentuk sesuai dengan selera atau ikuti seperti contoh. Nah, kita ginikan. Kemudian kita satukan. Nah, seperti ini. Kita satukan lagi satunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pelintir. Kita satukan, kita sambil cupit pelintir. Nah, bagus kan bentuknya? Ini gampang kok membentuk ini. Kemudian adonan yang sudah jadi kita letakkan di atas kertas roti. Langsung kita taruh di tempat pengukus ya. Kita lanjutkan. Lakukan hal yang sama seperti contoh pertama. Mau di model lain juga terserah ya. Ini nanti mau aku bikin beberapa model. Yang ini mau model sama aja dengan tadi supaya lebih jelas dikit ya. Nah, langsung aja lihat videonya ya. Kita lihat contohnya ya, seperti ini ya.
Nah, adonan yang sudah jadi kita sisihkan dahulu, diamkan selama 15 menit. Ini untuk model lain. Nah, sudah selesai, kita istirahatkan dulu selama 15 sampai 20 menit sebelum dikukus ya. Supaya sedikit mengembang, supaya hasilnya nanti bagus saat dikukus. Jadi kita diamkan dulu, kita istirahatkan dulu 15 sampai 20 menit. Sekarang waktunya mengukus, kita panaskan air untuk mengukus bakpao. Nah, bila airnya sudah panas, hampir mendidih, kita kukus bakpao. Tutup dan kukus selama 10 sampai 15 menit ya. Gunakan api sedang saat mengukus. Nah, setelah dikukus selama 15 menit selesai, kita angkat bakpaonya. Bagus ya hasilnya ya, mengembang dan juga mulus. Hasilnya juga putih setelah dikukus. Cantik. Sekarang kita lanjut mengukus sisanya ya. Sama kita kukus 10 sampai 15 menit. Nah, ini dia. Bakpaonya sudah matang semua, warnanya putih, bersih, mulus dan tidak berkerut. Dan awet kokoh, bentuknya seperti ini, tidak berkerut walaupun sampai besoknya ya. Hasilnya tetap kokoh, bagus. Namun dalamnya tetap empuk, lembut dan enak banget. Seratnya juga halus, padat, tapi bukan bantet ya. Jadi tetap lembut dan empuk. Nah, cantik bukan bakpaonya? Warnanya juga putih bersih dan bagus banget ya. Jadi kita tidak perlu pakai tepung pao yang tidak punya tepung pao, dan juga tidak perlu pakai tepung tanmian karena susah kan ya dapatnya, nggak semua daerah itu ada, dan juga tidak perlu pakai pemutih karena itu adalah bahan kimia. Nah, cukup mudah bukan membuat bakpao? Silahkan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.